Saroso siap ya? Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua saudara yang ada di rumah masing-masing. Pada sore menjelang malam hari ini kita ada kesempatan untuk beribadah dalam doa penyembahan. Kita akan mulaikan dengan satu lagu pujian, Jalan-Jalanmu Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Tuhan dikasih Tuhan, dalam banyak perkara, dalam banyak hal, dalam banyak peristiwa, kita tidak mengerti kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tetapi kita harus belajar untuk bisa memahami pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Sebab pikiran dan rencana Tuhan adalah semata-mata untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Oleh sebab itu perlu kita mengerti dan meyakini bahwa Tuhan mendatangkan sesuatu yang baik untuk kita. Maka biar imbal baliknya kita ingin mengabdi kepada Tuhan dalam segala hal. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menghambakan diri dalam seumur hidup kita. Kita akan nyanyikan dari atas, jejak-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan
hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambah, serahkan diri genapi karyamu. Benar Tuhan, biar kami belajar memahami jalan-jalan-Mu, memahami pemikiran-Mu, supaya kami boleh menghambakan diri sepenuh hati kami. Segala-galanya kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, kami akan melihat jalan-Mu adalah jalan yang sempurna, semata-mata untuk kebaikan dan kemuliaan kami, untuk memuliakan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan mulaikan ibadah kami dan biarlah Engkau bertahta, Engkau hadir dalam ibadah kami. Namun kuasa kegelapan mau mengganggu kami, oleh sebab itu kami akan panggil nama-Mu, mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dari Yesus berkuasa, dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu melimpah dalam kami Tuhan, melimpah ruah dalam kami, sehingga kami boleh mengalami dalam setiap ketidakmengertian kami firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami akan menggunakan waktu untuk memuji, membesarkan nama-Mu lewat lagu pujian, dan biarlah Engkau terima sebagai persembahan yang berkenan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan lanjut dalam lagu berikutnya. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu Bapa yang sempurna telah mengubah hidupku, tak putus dan tiada henti, bagai sungai yang mengalir deras. Kasih-Mu Yesus sungguh besar, yang telah selamatkanku, telah terbukti di bukit Golgota, waktu darah kudus-Mu tercurah. Dengan segenap hati ku bersyukur padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, segenap pikiranku ku mau senangkan hati-Mu. Kau Bapa yang beri kekuatan baru, hingga ku dapat jalani hidupku. Kasih yang sempurna, kasih Tuhan, biarlah kita boleh memahami kasih Allah adalah kasih yang sempurna, yang ingin mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk kita memahami itu dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya, segenap hati, kita akan nyanyikan dari atas. Kasih yang sempurna mengubah hidup kita. Haleluya. Kasih-Mu Bapa yang sempurna telah mengubah hidupku, tak putus dan tiada henti, bagai sungai yang mengalir deras. Kasih-Mu Yesus sungguh besar, yang telah selamatkanku,
telah terbukti di Bukit Golgota, waktu darah kudus-Mu tercurah. Dengan segenap hati ku bersyukur padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, segenap pikiranku ku mau senangkan hatiku. Kau Bapa yang beri kekuatan baru, hingga ku dapat jalani hidupku. Kur, dengan segenap hati ku bersyukur padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, segenap pikiranku ku mau senangkan hatiku. Kau Bapa yang beri kekuatan baru, hingga ku dapat jalani hidupku, kasih yang sempurna. Haleluya. Kita lanjut lagu selanjutnya, Pada Yesus. Haleluya. Hanya bagi Dia saja, hanya kepada Dia saja. Hanya Tuhan kekuatanku, saat dunia tak ku mengerti. Padanya sumber kehidupanku, Tuhan yang menjamin jalanku. Sekali lagi, hanya Tuhan kekuatanku, saat dunia tak ku mengerti. Padanya sumber kehidupanku, Tuhan yang menjamin jalanku. Pada saat Kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Pada Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu sempurna, bekerja bagi-Mu, mendatangkan kebaikan dari atas. Hanya Tuhan kekuatanku, saat dunia tak ku mengerti. Padanya sumber kehidupanku, Tuhan yang menjamin jalanku. Sekali lagi, hanya Tuhan kekuatanku, saat dunia tak ku mengerti. Padanya sumber kehidupanku, Tuhan yang menjamin jalanku. Pada Yesus,
Kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Pada Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu sempurna, tak kerja bagiku, mendatangkan dari atas. Ada Yesus, hanya Yesus, saat Kau berkati, tak ada yang dapat menutupnya. Pada Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu sempurna, bekerja bagiku, mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kita sampai pada lagu terakhir. Kita akan menyanyikan lagu ini untuk menyambut firman Allah, ngapa Kau memilihku. Kita bangkit berdiri. Haleluya, kita membesarkan kemurahan Tuhan yang sudah memilih kita. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Ngapa Kau memilihku untuk menjadi milik-Mu, sedangkan Kau tahu salahku. Bagaimana mungkin Kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku, Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Tuhan tolongku, Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu.
setiap hari. Sudah, sebagai ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita untuk kemurahan Tuhan, seperti juga Rasul Paulus mengalami orang yang berdosa tetapi kemurahan Tuhan melimpah, maka kita mau berjanji kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri bahwa kita akan menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Tidak mudah, dan semoga kita boleh ada ketetapan hati untuk bahwa hidup kita dalam hari-hari ini hanya bagi Tuhan saja. Sebab Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita, selayaknya kita memberikan hidup kita bagi Dia. Kita akan nyanyikan kornya, Tuhan tolongku. Haleluya. Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Haleluya. Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari. Kor Tuhan tolongku. Haleluya. Tuhan tolongku, hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Haleluya. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari, berjalan serta-Mu setiap hari, berjalan serta-Mu setiap hari. Terima kasih. Benar Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu juga kerinduan kami untuk berjalan bersama Engkau. Sebab sebenarnya Engkau yang menyertai kami, sehingga selayaknya kemanapun Engkau pergi, kami pun berada, kami mengikut jejak kaki-Mu Tuhan. Sehingga kami akan mengalami Immanuel dalam sepanjang umur hidup kami yang singkat di bumi ini. Untuk kami boleh mengalami kebersamaan dengan Engkau kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk pemilihan-Mu bagi kami. Engkau tahu kekurangan kami, Engkau tahu kesalahan kami, Engkau tahu bahkan kejatuhan kami. Namun Engkau tahu cara untuk memulihkan kami, mengubahkan kami untuk menjadi serupa dengan gambar dan wujud-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami datang dalam doa penyembahan, kami ada waktu sedikit untuk mendengarkan firman-Mu. Tapi biarlah Tuhan dengan waktu yang sangat terbatas ini,
Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, dengan segala keadaan dan kebutuhan kami. Sebab kami percaya Tuhan, sepatah kata itu cukup untuk mengubahkan kami. Sepatah kata cukup untuk membaharui kami. Oleh sebab itu kami menantikan kata demi kata yang akan Engkau curahkan dari surga melalui mulut hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan ini Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi mulut-Mu berbicara kepada setiap kami. Kuasa kegelapan mau mengganggu, namun kami akan memanggil sekali lagi nama-Mu, mengusir kuasa kegelapan yang sempat mengganggu kami dan akan mengganggu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan, kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dar Yesus, kuduskan, oh Tuhan, urapi kami sekalian, urapi setiap sarana, urapi setiap, oh Tuhan, pelayan, urapi setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami layak menerima berkat firman-Mu. Juga jaringan internet dan semua alat-alat yang membuat kami bisa mengalami ibadah ini Tuhan, urapi semuanya, supaya dalam segala hal, dalam semuanya, nama-Mu dipermuliakan. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan sekali lagi, kita akan memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Hari Minggu saya sudah sampaikan tokoh yang ketiga adalah Yosua, atau tokoh yang kedua Yosua membawa kemah kesaksian dari padang gurun, dari seberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk di sana nanti bukan hanya tabut ini, kemah ini akan dibangun, tetapi akan dibangun menjadi rumah Allah yang permanen. Nah, kepada Yosua, pribadi yang sudah bergumul dan berkemenangan, jadi menjadi pelajaran bagi kita dalam segala kesulitan, dalam segala tantangan. Jangan kita membiarkan diri dikalahkan oleh tantangan, dikalahkan oleh kesulitan, tapi biar kita mau bergumul. Sebab hanya orang-orang yang bergumul yang akan mengalami kemenangan. Kalau saya mengkaitkan dengan cerita tentang talenta, di mana ada 3 hamba, 2 hamba, dia bekerja, dia berusaha, dan dia mengalami peningkatan 2 kali lipat. Dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Dari 2 talenta menjadi 4 talenta. Sedangkan yang satu seharusnya dia punya kemampuan dan potensi dan peluang untuk menjadi 2 talenta. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak mengikuti 2 hamba sebelumnya. Tapi dia menanam, dia membiarkan talenta itu tidak berkembang. Dia tidak mengerjakan sama sekali. Dia tidak bergumul. Dia hanya tidur-tiduran, dia menganggur. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mau bergumul. Hanya orang yang bergumul yang akan mengalami kemenangan. Nah, Yosua, kenapa dia ada kemampuan bergumul dan menang? Pada ayat yang ke-6, 7 dan seterusnya, sampai ayat yang ke-9, kita akan lihat apa yang ada pada Yosua yang Tuhan katakan dan dia tangkap. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan atau ke kiri, ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
ada dua perkataan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu diulang-ulang sampai 3 kali. Saya yakin bahwa saat itu Yosua dalam keadaan kecut, gentar, terutama bukan menghadapi musuh, tapi pada saat itu dia menghadapi tugas yang dia merasakan dia tidak layak. Dia harus menggantikan tuannya, Musa, pemimpin besar yang dalam pandangan orang Israel tidak tergantikan. Siapa yang bisa menggantikan posisi Musa? Dan tiba-tiba dia berada pada tempat itu. Dan dia merasa minder. Dia merasa tidak layak. Nah, oleh sebab itu Tuhan berulang-ulang kali, kuatkan, teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa yang besar untuk masuk tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, oleh sebab itu, biar malam hari ini, biar kita boleh mengalami, mungkin kita ada sesuatu yang membuat kita gentar, kita minder, apalagi kita harus menyandang atau memikul kepercayaan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, ataupun dalam bagian-bagian yang lain. Ada saudara yang mungkin mendapatkan promosi jabatan, dan harus memimpin sesuatu yang saudara merasakan dan mengukur kemampuan saudara, dan saudara merasakan bahwa aku tidak mampu. Malam hari ini dengarkan apa kata Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab hanya dengan kuatkan dan teguhkan hati, maka kita akan mengalami kemenangan dalam setiap peperangan. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang akan berani, yang akan sanggup menghadapi engkau selama-lamanya. Kalau kita kuat dan teguh hati. Nah, oleh sebab itu biar hari-hari ini, kalau ada di antara kita yang merasa lemah, gentar, kita katakan, Tuhan, inilah hatiku, inilah hidupku, aku rapuh. Tapi biarlah engkau kuatkan dan teguhkan hatiku. Supaya sebagaimana Yosua seumur hidupnya, sampai pun pada akhir hidupnya, berumur 110 tahun, dia tidak kendur, dia tidak berkurang kekuatan dan keteguhan hatinya. Tapi dia tetap kuat, dia tetap teguh. Biar aku pun boleh mengalami demikian. Sampai Tuhan datang kembali. Aku kuat hati dan teguh hati. Kita bekerja, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan kenapa Yosua bisa teguh dan kuat hati. Bagi kita hari-hari ini adalah bagaimana kita menerima sesuatu yang membuat kita teguh hati dan kuat hati. Sesuatu yang membuat kita teguh hati dan kuat hati. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Itu Rasul Paulus katakan kepada kita sekalian. Dan biarlah ini juga boleh kita renungkan. Mungkin kita sedang mengalami tekanan, himpitan. Tapi dengarkan apa kata Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, jemaat orang-orang Korintus. Dengarkan pada ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Seperti dia menghadapi musuh-musuh yang ingin meremukkan dia. Tapi Paulus katakan apa? Memang hidup kami, hati kami ini hanya bagaikan bejana tanah liat. Sudah tahu apa itu bejana tanah liat? Tidak hanya bicara tentang bejana atau barang yang murah, sebab hanya terbuat dari tanah saja, tembikar. Tapi menunjukkan sesuatu wadah yang rapuh. Untuk menampung sesuatu, itu terlalu rapuh. Selain itu juga, ya wadah itu sangat murah, sangat hina. Tetapi Alkitab mengatakan dalam segala keterbatasan kita, walaupun kita rapuh, hati kita gampang tersinggung,
gampang tersandung, gampang hancur, gampang kecewa. Tapi kalau kita boleh menerima sesuatu yang dari Tuhan, maka yang hancur, yang lemah, yang rapuh ini bisa dikuatkan, bisa diteguhkan, sehingga menghadapi tekanan sekuat apapun juga, kita akan mengalami berkemenangan. Amin. Ya, seperti Yosua dihimpit dari bangsa Israel. Mereka bisa saja merendahkan. Biasanya mereka melihat sosok yang karismatik seperti Musa. Sekarang hanya asistennya Musa. Kalau saja kita ke dokter spesialis. Ya, pas kita datang kita harap-harap dokter spesialisnya yang datang yang akan menggarap, yang akan menangani kita. Ternyata asisten. Padahal asistennya itu juga pinter. Kita kecewa, kita agak ragu-ragu, sanggupkah orang ini menangani penyakitku? Bangsa Israel saya pikir juga demikian. Agak ragu-ragu, sanggupkah Yosua? Sanggupkah orang ini memimpin kami masuk tanah perjanjian? Dari dalam sendiri dia mengalami tekanan. Dari luar ada musuh mengalami tekanan. Tekanan dalam segala hal. Tapi Paulus katakan apa? Kalau ada harta yang melimpah dalam kami punyai dalam bejana tanah liat ini, tekanan begitu hebat dari segala arah, kami tidak hancur, kami tidak binasa. Amin. Dan nyatanya pada akhirnya orang-orang Israel mengatakan, sebagaimana kami mentaati, menghargai dan menghormati, kami respek kepada Musa, kami juga akan respek kepada engkau. Apapun yang engkau katakan, kami akan taati. Bahkan kalau ada orang yang tidak mentaati perkataanmu, kami akan binasakan orang itu. Sedemikian ya, dia mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan kekuatan apa yang membuat ya Yosua di zaman perjanjian lama, Paulus di zaman perjanjian baru, kita di zaman sekarang ini, zaman akhir ini mendapatkan kekuatan. Ada 3 perkara yang Tuhan akan berikan kepada kita, yaitu yang pertama, ini harta yang indah, harta yang mulia. Yang pertama adalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan. Tetapi adakah kita menganggap firman itu harta? Sudah tahu apa itu harta? Atau apalagi ini kan kalau kita lihat ini, harta ini adalah harta karun, sesuatu yang bernilai. Kalau Anda tidak menganggap bahwa firman Allah itu sesuatu yang bernilai, di situ letak kenapa kita sekian lama menjadi orang Kristen, bahkan sekian lama menjadi hamba Tuhan, tetapi seperti tidak punya kekuatan menghadapi tekanan, kita ciut, nyali kita ciut, dan kita mengalami kekalahan. Sebab kita tidak menghargai, kita tidak menganggap bahwa firman itu adalah harta yang indah, harta yang berharga, harta yang mulia. Kita menganggap itu suatu perkataan biasa. Nah, oleh sebab itu biar malam hari ini, biar kita boleh menganggap firman itu kekuatan yang tidak terbatas. Di dalam kitab perjanjian lama, malam hari ini kan saya sampaikan, kitab Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23, Tuhan katakan, apa tentang firman Allah itu? Itulah kekuatan, itu yang menguatkan dan meneguhkan Yosua. Apa yang engkau dengar lewat hambaku Musa, pegang itu kekuatan. Kalau engkau hargai itu sebagai harta, itu kekuatan. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 29, perhatikan. Ayat 29 demikian, bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan apa saja? Bukit batu. Batu yang kecil saja kita sulit untuk dihancurkan. Harus ada sesuatu yang lebih keras dari batu yang keras itu. Apalagi bukit batu, gunung batu. Kekuatan apa? Kalau zaman sekarang dinamit. Ya, TNT itu ya. Dinamit yang dapat meledakkan. Tetapi apa bagi kita? Firman Allah, Alkitab mengatakan, bagaikan palu yang menghancurkan bukit batu. Waktu Yeremia berbicara ini, dia menghadapi gerakan dari nabi-nabi palsu. Kalau saya melihat bagaimana Yeremia menentang nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu ini? Adalah orang-orang yang menyampaikan firman dalam tanda petik atau sesuatu perkataan yang semata-mata
menyenangkan selera orang-orang yang mendengarkannya. Kalau kita mendengarkan firman hanya menyenangkan itu bukan palu godam, itu seperti kapas. Bahkan mungkin seperti apa ya, bulu ayam yang kitik-kitik telinga, ya. Lama-lama enak, lama-lama apa sah? Tidur. Ya. Bukan palu godam yang menghancurkan bukit batu, tetapi firman yang keras, yang tidak kompromi dengan ketidakbenaran, yang tidak kompromi dengan kesalahan. Firman yang seperti itu, yang memang tidak sesuai dengan selera manusia. Tapi Tuhan katakan, kalau kita bisa menghargai itu, firman yang seperti itu, itulah firman yang akan memberikan kita kekuatan. Segala yang membuat kita rapuh. Apa yang membuat manusia rapuh? Dosa, ketidakbenaran, kelemahan-kelemahan manusia. Itu yang membuat kita tidak kuat menghadapi tekanan. Tapi kalau kita boleh mendapatkan pekerjaan firman, mengubahkan apa-apa yang tidak benar dalam hidup kita, maka di situ kita akan mengalami kekuatan firman akan dipalu godam. Betapapun kerasnya pergumulan kita, katakan seperti bukit batu, kekuatan firman akan menghancurkan bukit batu itu. Saudara, amin. Oleh sebab itu biar malam hari ini, firman yang seperti apa yang kita inginkan? Apa firman yang menyenangkan telinga? Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, kepada Timotius, suratan 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, seperti apa firman yang kita ingin dengarkan? Apakah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu itu, yang sekedar menyampaikan sesuatu yang mengenakkan telinga, mengenakkan selera pendengarnya? Ya, walaupun itu tidak datang dari Tuhan dan dia mengaku seolah-olah datang dari Tuhan. Ya, tapi kita dengarkan firman yang seperti apa yang akan menjadi kekuatan, sebab lebih dahulu dia menghancurkan, menghajar segala perkara yang tidak berkenan dalam hidup kita. Ayat yang keempat, perhatikan, pasal 4 ayat yang ke-1, kita sudah dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita harus segera merasakan hidup kita ini yang rapuh ini diisi dengan kekuatan firman. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada kamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua, perhatikan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengarkan atau menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru untuk menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah tugas pemberitaan Injil, dan tunaikanlah pelayananmu. Ini nasihat kepada seorang pelayan muda, hamba Tuhan muda yang bernama Timotius. Menghadapi situasi yang mungkin kurang lebih sama dengan sekarang. Orang lebih banyak suka mendengarkan apa-apa yang menyenangkan telinga. Selera telinga, selera pendengar itu lebih daripada selera Allah. Dan Alkitab mengatakan Timotius dan Paulus tidak toleransi, tidak ada kompromi untuk itu. Firman harus menjadi palu godam yang menghancurkan segala yang tidak benar. Kalau kita boleh menerima itu, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi kuat. Kita menjadi kuat apapun yang kita hadapi. Kita menghadapi tekanan, kekuatan firman itu akan menguatkan kita. Amin. Kita akan kuat dan teguh hati menghadapi peperangan. Tekanan dari dalam, tekanan dari luar, menghadapi apapun juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Roh Kudus. Roh Kudus inilah pribadi Allah sendiri. Sebagaimana firman itu pribadi Allah, itu logos. Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus itu satu dari oknum Allah, pribadi Allah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Zakaria, pasal yang keempat, kitab Nabi Zakaria, ini juga dalam perjanjian lama. Zakaria, pasal yang keempat, kitab Zakaria, pasal yang keempat,
Kita dengarkan apa kata Tuhan. Ya, Zakaria pasal yang keempat, ini kekuatan asal kita mau hargai. Kita mau hargai, sebagaimana firman, manusia lebih suka firman yang palsu, yang menyenangkan, yang enak walaupun tidak sehat. Roh pun demikian. Ada roh-roh yang bukan Roh Kudus, roh palsu. Dan itu menyenangkan. Tapi kita dengarkan apa kata Zakaria. Demikian bunyinya. Pasal yang keempat, ayat yang keenam. Ya. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan. Dalam hal ini keperkasaan apa? Daging. Sebab roh itu selalu berlawanan dengan daging. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Ku ini rohnya Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Tuhan yang berbicara. Siapakah engkau, gunung yang besar? Tadi gunung batu, ini gunung yang besar. Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedangkan orang akan bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Saudara, roh Allah, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tapi ingat, Roh Kudus itu, ayat mengatakan, di sini kita melihat indikator bahwa roh itu roh benar atau roh tidak benar. Roh Kudus, Paulus katakan kepada orang di Roma, adalah roh yang bertentangan dengan apa? Daging. Saling tidak bisa kompromi. Roh dan daging itu selalu berlawan-lawanan. Sehingga kalau kita ingin menerima roh, tetapi kita tidak mau melepaskan atau mengorbankan keinginan daging kita. Di waktu yang sama kita ingin kita penuh dengan roh, tapi kita tidak mau lepaskan kedagingan kita. Maka kalau seseorang itu menerima roh, itu bukan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu biar malam hari ini, biar kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, saya lebih menghargai Roh Kudus daripada keinginan-keinginan daging. Pada saat seseorang menghargai keinginan daging, perbuatan daging, pemikiran daging lebih dari Roh Kudus, dia tidak menghargai bahwa roh itu menjadi harta, itu sesuatu yang mahal, yang berharga. Tapi kalau orang rela mengorbankan apa saja, termasuk keinginan dagingnya, demi untuk mendapatkan Roh Kudus, maka Tuhan katakan, itulah harta yang akan membuat kita kuat menghadapi apapun juga. Roh itu tidak dapat dibendung, tidak dapat dihadang. Seperti bangsa Israel akan masuk tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan. Tidak ada satu bangsa, tidak ada satu suku bangsa yang bisa menentang mereka. Tuhan katakan kepada Yosua, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan terhadap engkau seumur hidupmu. Kenapa? Yosua memiliki firman yang didengarkan dari Musa. Dia juga menerima roh yang diberikan lewat Musa kepada Yosua, lewat penumpangan tangan. Oleh sebab itu biar malam hari ini, mari kita boleh membuka hati, mengorbankan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh roh Allah, kedagingan-kedagingan kita, sehingga kita boleh mengalami roh itu melimpah dalam hidup kita. Kita ada kekuatan. Dan yang ketiga apa? Kasih. Kasih itu juga pribadi Allah. Allah itu kasih. Kitab Kidung Agung pasal 8. Semua ayat-ayat ini ada dalam Perjanjian Lama. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6, kasih itu sesuatu yang kuat. Firman itu bagaikan palu godam. Roh Allah itu kuat. Dia lebih perkasa dari keperkasaan dan kekuatan daging. Tetapi juga kasih. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta ini adalah kasih, karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api
seperti nyala apinya siapa? Tuhan. Cintanya siapa? Bukan eros ya, tetapi cintanya Tuhan. Agape itu cinta yang kuat, begitu kuat bahkan mengalahkan maut. Lebih kuat dari maut. Maut dikalahkan karena Allah mengasihi kita. Karena Kristus mengasihi kita, rela mati demi cintanya, kasihnya kepada kita. Nah, kalau kita mau menerima kasih yang sesungguhnya ini, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau kita boleh menerima kasih, banyak kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana orang lemah, tetapi karena dia memiliki cinta kepada sesuatu atau seseorang, kelemahan itu berubah menjadi kekuatan. Tidak dapat ditentang, tidak dapat dihadang, tidak dapat dilawan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini, biar kita mohon Tuhan, kasih itu adalah pribadi yang sesuatu yang terbesar yang Engkau ingin berikan kepadaku di hari-hari ini. Banyak tekanan, tapi biarlah aku mau kuat hati, teguh hati menghadapi kegoncangan, tantangan di hari akhir zaman ini. Sebagai ayat terakhir, kitab Kisah Rasul, 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Inilah kekuatan dari Yosua, inilah kekuatan dari kita. Yosua mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Pada akhir hidupnya dia katakan, dia tantang kepada bangsa Israel. Hari ini, mari engkau putuskan kepada siapa engkau akan beribadah. Kepada Allah-Allah yang nenek moyang kita beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, sungai Nil. Ya, atau kepada Allah yang hidup, bahkan pada Allah bangsa kafir yang negerinya, tanahnya kita duduki. Allah bangsa Amori yang tanahnya kita duduki sekarang. Kepada siapa? Dan mereka mengatakan kepada Allah. Sebab Yosua lebih dulu mengatakan, aku dan seisi rumahku mengasihi dia lebih daripada apapun juga. Aku rela dibenci oleh saudaraku sebangsa. Kalaupun semua membenci aku karena aku beribadah kepada dia, aku tidak peduli. Kasihnya kepada dia itu lebih kuat dari apapun juga. Sebab apa? Dia sudah mengasihi aku. Bagaimana Yosua merasakan kemurahan Tuhan, sehingga dia tidak sanggup untuk tidak mengasihi dia dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu malam hari ini, kita dengarkan apa yang Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus pada kita, ya pada waktu itu dan kepada kita pada waktu sekarang ini. Ya, ayat 13, gampang diingat, Kisah Rasul 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Firman menjadi iman. Ya, Roh Kudus menimbulkan pengharapan dalam hidup kita. Kasih itu memberikan kita kasih. Dan Tuhan katakan semuanya akan berakhir. Semua fenomena, segala sesuatu akan berakhir. Ya, bahkan yang rohani sekalipun. Ya, tetapi Alkitab mengatakan ada 3 perkara yang akan tinggal tetap, kekal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Lebih kuat dari apapun juga. Bahkan lebih kuat dari dunia orang mati. Kasih itu yang membangkitkan Tuhan Yesus. Kasih itu yang membangkitkan setiap pribadi yang lemah. Kasih itu adalah kekuatan yang tidak terkalahkan. Sebab kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan berlutut, kita akan berdoa. Kita menggunakan waktu yang ada untuk berlutut, berdoa. Gunakan kesempatan yang ada ini. Terima kasih. Kita akan nyanyikan satu lagu itu. Ku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Ralawaya se. Sharalawaya se. Shilaralawaya se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. La 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 ya se, shara la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, iralama yase, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, ya la yesu, shala la yesu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya lama ya se, shila lama ya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya lama ya se, Jesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, ya la ya se, la ya se. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya la ya se, Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Jesus. Haleluya, 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 haleluya.
Oh, hallelujah, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. La 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 wa la wa ya si. Haleluya, haleluya. Ya la la wa la wa ya si. Jesus. Syaralawalayase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralawalayase, Shikaralawalayase, Laralawalayase. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ya la 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 ya Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau begitu baik buat kami. Haleluya. Ya Rabbal ya haleluya, haleluya. Ya Rabbal ya Jesus, haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tolong kami, tolong kami. Ya Rabbal ya haleluya, la 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 la. Ya la 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 ya syara la 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 ya tolong kami,
Kasihani kami Tuhan, kasihani kami. Haleluya, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. La 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 ya si. Haleluya, la 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 ya si. Ya la 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 ya si. Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, Jesus, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya la wa ya se. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Haleluya. Ya la wa ya se. Ya la wa ya se. Shikara la wa la. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara kasih, malam hari ini mungkin kita gentar, mungkin kita tawar hati, mungkin kita takut menghadapi pergumulan. Namun Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Jangan tawar hati, jangan kecut, jangan takut. Sebab Tuhan menyertainya. Aku Tuhan, Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Biarlah perkataan itu yang boleh kita dengarkan dan terngiang-ngiang di telinga kita dan telinga hati kita, untuk meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu ada dan nyata. Apa? Penyertaan Tuhan yang praktis bisa kita alami. Firman itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu Allah. Kasih itulah pribadi Allah. Masukkan, taruh dalam bejana rapuh kita, bejana tanah liat, maka niscaya apapun tantangan yang kita alami, kita tidak takut, kita tidak gentar, sebab ada kekuatan hati dan keteguhan hati menyertai kita. Kita akan nyanyikan lagu ini, Ku Tidak Takut. Kita bangkit berdiri. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ada ketakutan-ketakutan yang menghantui kami. Namun kami melihat Engkau sendiri mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu kepada Yosua. Engkau juga mengatakan itu kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tawar hati dan kecut hati. Sebab Engkau memberikan kami kekuatan lewat firman-firman, lewat Roh Kudus-Mu, dan kasih-Mu itu lebih kuat dari maut sekalipun. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan dalam segala kelemahan kami. Kami ini rapuh Tuhan, seperti bejana tanah liat saja. Tapi kalau kami mau belajar untuk menghargai setiap pemberian-Mu, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang berharga, kami mau belajar untuk menerima dengan sepenuh hati, penuh dalam hidup kami. Sehingga saat kami mengalami tekanan, hempasan, atau apapun juga, kami tidak binasa. Justru di dalam kesulitan, di dalam tantangan, di dalam kematian, kami membawa kebangkitan-Mu nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Terima kasih Tuhan, kemenangan demi kemenangan sudah Engkau berikan kepada Yosua. Kemenangan yang sama berikan kepada kami, sampai kemenangan yang terakhir. Terima kasih Tuhan, untuk keteguhan hati yang Engkau berikan malam hari ini. Engkau lihat setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, dengan sakit penyakit mereka, dengan kelemahan manusiawi mereka, dengan pergumulan dalam ekonomi mereka, dengan apapun juga kesulitan dalam ibadah pelayanan mereka. Tuhan, Engkau memberikan firman, Engkau memberikan Roh Kudus, Engkau memberikan kasih kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau memberikan kepada hamba-Mu dan semua pelayan-pelayan dan semua yang terkait dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Pakai kami sekalian, pakai semua kami Tuhan. Kami menghadapi banyak pergumulan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah janjikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini, dan biar berkat surga turun atas kami. Dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita, dan kebaktian kita terdekat adalah pada kebaktian pendalaman Alkitab pada hari Kamis jam 6 sore, disertai dengan perjamuan kudus. Dan hari Sabtu ada kebaktian kaum muda dan remaja jam 17.30 dalam format new normal. Dan oleh sebab itu ini juga membutuhkan pendaftaran buat kaum muda. Dan hari Minggu jam 17.30 waktu yang sama ada kebaktian umum. 2 kebaktian dalam format new normal membutuhkan pendaftaran lewat form pendaftaran. Malam hari ini sesudah kebaktian kami akan mengedarkan form pendaftaran lewat Google Form. Oleh sebab itu cepat tanggap untuk menggunakan kesempatan supaya kita ada tempat dalam ruang ibadah ini. Tetapi saudara-saudara yang tidak memungkinkan untuk datang, sudah bisa beribadah, tetap bisa beribadah dari rumah masing-masing, sebab setiap ibadah di tempat ini pasti akan disiarkan secara live streaming. Inilah kebaktian kita, setialah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.